Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. AKB. Profesional Politeknik. Baik, di sini saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Di sini saya Muhammad Hoiril Fatah sebagai group leader. Saya sebagai tulisman Rizky Arya Putra. Saya Nada Gita Putra sebagai Partbook. Saya Mikrofat Koroma sebagai mekanik. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem electrical system. Nah, di sini pertama adalah nama komponen pertama yaitu aki, kunci kontak, safety relay, motor starting, sama alternator. Nah, yang pertama di sini aki adalah fungsi utama untuk menghidupkan komponen pada saat awal. Terus kemudian di sini ada kunci kontak untuk mengatur on off, head atau startnya arus. Kemudian di sini ada safety relay. Nah, safety relay tersebut ini fungsinya untuk saat awal engine hidup, dia membantu mengamankan saat engine hidup, maka starter itu tidak akan bisa digunakan. Ibaratnya sebagai pengaman starternya. Nah, selanjut arusnya itu pertama dari sini positif ke safety relay. Nah, di C sini, kemudian keluar S ini masuk ke sini. Nah, di sini kan ada arus kan mencari jalur yang enggak ada hambatan yang paling rendah. Maka dia melewati coil ke sini, belok ke sini dan mendorong ini jadi terhubung. Nah, di sini jadi jalurnya tidak akan belok ke sini, dia langsung ke sini dan ke ground. Nah, setelah engine hidup, maka akan ada arus dari alternator tersebut di sini R. Nah, alternator tersebut di sini akan masuk lewat sini. Nah, kemudian akan mendorong TR1. TR1 akan menjadi satu terhubung. Jadi arus dari sini otomatis tidak ada arus lagi. Lalu kemudian lewat sini. Nah, fungsi alternator tersebut ini untuk pengisian aki. Ya, saya di sini ada komponen motor starting. Di sini, nah di sini namanya brush, terus komutator dan solenoid. Ini di sini solenoid, ini barangnya. Di sini ada drive, gear pinion. Di sini ada armatur di bagian sininya. Nah, di sini itu ada feed coilnya. Kemudian di sini, nah fungsi dari solenoid tersebut ini sebagai penggerak gigi otomatis. Cara kerjanya di sini ada pull, di sini ada hook. Nah, jadi arus tersebut akan pertama dari sini positif pagi masuk ke sini B, keluar C ke sini, masuk ke sini ke hook. Nah, hook tersebut akan menyalur ke sini, menyalurkan aliran ke brush dan memutarkan aktuator. Nah, cara kerjanya ini apabila pinion sudah terdorong, maka di sini akan full hooknya ini akan mendorong ke positif aki. Jadi otomatis dinamo akan mati sendiri, akan kembali. Ya, selanjutnya di sini ada alternator. Alternator tersebut fungsinya untuk sistem pengisian aki. Nah, cara kerjanya itu pertama dari arus plus aki masuk ke alternator, terus kembali lagi ke di sini masuk ke
2. Kemudian masuk lagi ke sini ke ground dan ada yang ke field coil. Nah, setelah itu kan di sini akan ada arus. Jadi akan mengalirkan arus ke sini melalui rotor coil kembali ke TR1 dan kembali lagi. Nah, fungsinya ini tersebut untuk membatasi pengisian arus aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada pada motor starter. Yang pertama ada yang namanya housing pinion. Nah, housing pinion ini fungsinya adalah untuk sebagai tempatnya dari pinion ini. Terus di dalam sini ada gear pinion. Ini. Terus di sini ada yang namanya return spring. Jadi saat dia melawan spring, nanti kalau kembali ini pakai return spring. Terus dia ada yang namanya armatur. Nah, ini fungsinya adalah untuk menggerakkan. Terus di sini ada yang namanya, nah ini ada yang namanya brush. Nah, brush ini akan mengalirkan listrik dan akan saling bersentuhan dengan komutator. Nah, nanti dia akan berputar menyalurkan aliran listrik. Terus di sini ada housingnya, housing dari brush ini sendiri. Ada 4 brushnya. Terus selanjutnya di sini ada yang namanya solenoid. Nah, solenoid ini sendiri fungsinya adalah untuk memindahkan arah maju atau mundur saat dia akan menghubungkan ke flywheel. Jadi dia ini bergerak secara otomatis menggunakan aliran listrik. Jadi dia fungsinya cuma untuk menarik atau mendorong. Terus selanjutnya di sini ada yang namanya safety relay. Nah, safety relay ini fungsinya adalah untuk saat engine itu sudah nyala atau hidup, dia akan mengamankan agar putaran dari starting motor ini tidak mempengaruhi engine atau membuat motor starter ini rusak akibat putaran engine saat sudah menyala. Nah, di sini ada yang namanya drive lever. Ini drive lever ini fungsinya adalah untuk memegangi shaftnya ini untuk bergerak maju dan ikut melawan spring agar dia dapat menghubungkan motor travel ini pada flywheel. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang alternator. Nah, alternator sendiri memiliki beberapa komponen, yakni yang pertama ada puli. Nah, puli ini biasanya itu mengikuti putaran dari engine. Jadi dia akan menyatu dengan putarannya engine. Terus di dalamnya ini ada bearing pastinya untuk mengurangi gesekan. Terus di dalamnya lagi ada yang namanya rotor. Nah, rotor ini yang tengah yang berputar fungsinya adalah untuk sebagai penggerak yang berputar. Terus yang di samping yang tidak berputar ini namanya itu stator. Nah, yang samping-samping ini namanya stator. Terus ada yang namanya di sini housing untuk alternator sendiri. Terus di bagian sini di dalamnya ini ada yang namanya dioda. Nah, dioda ini fungsinya adalah untuk mengubah dari arus AC ke DC.